Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pemakaian huruf. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama ada Arin Hanisyah, Hasim Muzadi, saya sendiri selaku moderator Nani Fazila, dan Nurul Hazra. Baik, adapun materi yang akan dibahas yang pertama ada penggunaan huruf kapital, huruf miring, kata ulang, dan bentuk ulang. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama kami yaitu Arin Hanisyah. Kepadanya dipersilahkan. Nama saya Aryan Hanisha. Langsung saja. Huruf yang dikenal di Indonesia, Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) menggunakan 26 huruf di dalam abjadnya, yaitu mulai dengan huruf A sampai dengan Z. Berapa huruf di antaranya yaitu huruf F, V, X, dan Z merupakan huruf serapan. Dan sekarang huruf-huruf tersebut dipakai secara resmi di dalam bahasa Indonesia. Contoh, yang pertama, fakta tidak boleh diganti fakta. Aktif tidak boleh diganti aktif. Kita ke halaman berikutnya. Di samping itu, dalam bahasa Indonesia terdapat pula diftong yang biasa dieja au, ai, oi, dan e yang dilafalkan sebagai vokal yang diikuti oleh bunyi konsonan uncuran w atau y. Huruf diftong ai, contoh pemakaiannya dalam kata di awal ain, di tengah syaitan, di akhir pandai. Au, contoh pemakaian dalam kata aula, di tengah saudara, di akhir harimau. Yang ketiga, oi, contoh pemakaian dalam kata di awal itu tidak ada seperti kalian lihat di samping saya. Di tengah itu boykot, di akhir amboy. Lanjut, ei, pemakaian katanya itu di awal tidak ada dan di tengah juga tidak ada seperti yang kalian di samping saya, di akhir survei. Lanjut, di samping ini dalam bahasa Indonesia terdapat pula diftong yang biasa dieja au, ai, oi, dan e yang dilafalkan sebagai vokal yang diikuti oleh bunyi konsonan uncuran w dan y. Gabungan huruf konsonan itu KH, NG, NY, SY seperti kalian lihat di samping saya. Huruf kata di awal itu khusus, di tengah itu akhir, di akhir itu tarik. Jadi kalian bisa lihat di samping saya lebih jelasnya. Selanjutnya NG. Contoh pemakaiannya di awal ngilu, di tengah bangun, di akhir senang. Selanjutnya NY. Di awal nyata, di tengah hanyut, di akhir tidak ada. Lanjut, SY. Di awal kata itu syarat, di tengahnya itu isyarat, di akhir arasi. Baik, lanjut saja. Pemenggalan kata, seperti yang bisa kalian lihat, pemenggalan kata itu ada 6. Yang pertama, jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan kata itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contoh, main. Selanjutnya yang kedua, jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Contoh, bapak. Baik, lanjut. Yang ketiga, jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan kata dilakukan di antara kedua huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Contoh, mandi. Keempat, jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan kata dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contoh, instrumental. Yang kelima, imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya dapat dipenggal pada pergantian baris. Contoh, makanan. Keenam, jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain,
Pemenggalan kata dapat dilakukan di antara unsur-unsur itu. Contoh, biografi. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelum itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Hasim Muzadi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada kata awal kalimat. Contohnya, dia mengantuk. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petik langsung. Contohnya, besok pagi kata ibu dia akan berangkat. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan berhubungan dengan agama, Tuhan, kitab suci termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Allah. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya, Mahapura. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik. Selanjutnya, yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya, Amir Hamzah. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia, suku Sunda, bahasa Inggris. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya, bulan Agustus. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Asia Tenggara. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Contohnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang 11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Contohnya, Yayasan Ilmu Sosial. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata seperti di, ke, dari, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, bacalah majalah bahasa dan sastra. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya, Dr. Dr. MA. Yang ke-14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama ganti Anda. Contohnya, sudahkah Anda tahu? Surat Anda telah kami terima. Yang ke-15, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kerabat seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Contohnya, kapan bapak berangkat? Tanya Harto. Baik, terima kasih. Dan untuk pemateri terakhir ada Nurul Hazrah. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu huruf miring. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya yaitu buku Negara Kartagama, karangan Prapanca. Yang kedua, yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata. Contohnya yaitu dia bukan menipu tetapi ditipu. Dan yang ketiga yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contohnya yaitu nama ilmiah buah manggis, ialah Carcinia mangostana. Selanjutnya, kata dasar dan turunan. Kata dasar
yaitu kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya yaitu buku itu sangat tebal. Kata turunan pertama yaitu imbuhan, seperti awalan, sisipan, dan akhiran, ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya yaitu mempermainkan. Yang kedua yaitu jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan, atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Contohnya yaitu bertepuk tangan. Yang ketiga yaitu jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya yaitu menggarisbawahi. Dan yang keempat yaitu jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya mahasiswa. Dan yang kelima yaitu catatan. 1. Jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalannya adalah huruf kapital. Di antaranya, kedua unsur itu ditulis tanda hubung. Contohnya yaitu non-Indonesia. Kedua, jika kata maha sebagai unsur gabungan diikuti oleh kata esa dan kata yang bukan kata dasar, gabungan itu ditulis terpisah. Contohnya yaitu mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Dan yang terakhir yaitu kata ulang dan bentuk ulang. Kata ulang dan bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh kata ulang yaitu anak-anak, dan contoh bentuk ulang yaitu biri-biri. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.